Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Masih pada sehat ya? Nah, di video kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Masih tentang persamaan eksponensial. Bagian yang keempat kita akan menyelesaikan bentuk ini. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi fungsi pokoknya itu sama. Nah, fungsi pangkatnya yang beda. Nah, kerjakannya gimana? Perhatikan penjelasannya, kita langsung belajar nih. Nah, perhatikan. Bentuk ini adik-adik itu ada 4 kemungkinan menyelesaikannya. Jadi ini nanti akan agak panjang nih penjelasannya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita pelajari dengan baik. Yang pertama itu fx sama dengan gx. Kan jadi kalau ininya udah sama fungsi pokoknya. Kalau pangkatnya sama, fx sama dengan gx, berarti hasilnya nanti sama. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, hx-nya 1. Jadi ini 1 nih. 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx. Kan pasti ya. Kalau 1 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya 1. Kemudian yang ketiga, hx sama dengan min 1. Nah, hx sama dengan min 1. Jadi min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Tapi yang untuk kemungkinan yang ketiga ini harus kita cek, bener nggak? Jadi setelah kita dapat x-nya berapa, substitusi min 1 pangkat fx. Jadi x-nya kita masukin ke fx, bener nggak sama dengan min 1 pangkat gx gitu. Kita uji. Kalau sama berarti dia solusi, kalau tidak berarti dia bukan solusi. Nah, kemudian yang keempat, hx-nya 0. 0 pangkat fx pasti kan sama dengan 0 pangkat gx ya. Karena 0 dipangkatkan berapapun hasilnya sama, dengan catatan, nih perhatikan, fx-nya harus positif, lebih dari 0. Gx-nya juga harus positif. Karena kan gini nanti, kalau misalkan 0 pangkatnya di sini positif, ya, pasti kan sama dengan 0 pangkat positif, gitu kan. Tapi kalau 0 dipangkatkan negatif, misalkan negatif berapa, negatif 2 gitu kan, ini kan hasilnya 1 per 0 pangkat 2. Nah ini kan nggak ada nilainya nih. Nah berapa tuh 1 per 0, kan nggak ada kan. Nah jadi setelah kita dapat x-nya di kemungkinan keempat, kita substitusi x-nya. Ketika kita substitusi ke fx, positif atau enggak gitu. Nah biar lebih mudah kita langsung coba deh contoh soalnya. Oke, perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. X plus 9 pangkat X kuadrat plus 1 sama dengan X plus 9 pangkat X plus 7. Kita kerjakan mulai dari kemungkinan yang pertama ya. Masih ingat nggak kemungkinannya? Nah ini nih, perhatikan di kanan ini. Fx sama dengan Gx. Oke, yang pertama kita tulis X kuadrat, Fx-nya yang ini, Xx-nya ini ya. Berarti X kuadrat plus 1 itu harus sama dengan X plus 7. Berarti X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Faktorkan X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3, percepat ya. X sama dengan min 2. Nah ini udah ketemu nih. Untuk kemungkinan yang pertama kita dapat X-nya 3 atau X-nya min 2. Kemudian kita coba lagi kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua apa? Kemungkinan yang kedua, Hx-nya sama dengan 1. Berarti X plus 9 sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 8. Nah kemungkinan kedua juga cukup sampai sini aja nih, selesai, karena nggak perlu dicek. Kemudian kita lanjutkan ke kemungkinan yang ketiga di sini. Kemungkinan yang ketiga, Hx sama dengan min 1. Berarti X plus 9 sama dengan min 1. Dapatnya X sama dengan min 10. Nah, sebelum kita simpulkan dia solusi atau tidak, kita harus cek dulu X sama dengan min 10 ini kita substitusi ke sini. Cek, berarti ini keterangannya gini. Uji syarat. Uji syarat. Oke. Berarti kita substitusi ke sini ya. Min 10 ini. Min 1 gini. Min 10 pangkat 2 plus 1 sama dengan 100 tambah 1, 101 gitu ya. Kemudian masukin ke sini juga. Berapa nih? Min 10 plus 7 sama dengan min 3. Kan gitu. Nah, sekarang kita cek.
Ini kan tadi X plus 9 nya min 1. Berarti kita cek gini, min 1 pangkat 101 sama dengan berapa? Min 1 pangkat ganjil nih 101 sama dengan min 1. Kemudian min 1 pangkat min 3 sama dengan min 1 juga. Nah, karena hasilnya sama, berarti ini solusi. Nah, ini benar nih, X sama dengan min 10. Kita substitusikan, udah ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat yaitu HX sama dengan 0. Berarti kita cobanya X plus 9 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 9. Nah, ini juga harus kita substitusi nih. X sama dengan min 9-nya ke Fx dan ke Gx. Sekarang kita coba kasih keterangan lagi lah. Uji syarat lagi. F min 9 itu sama dengan min 9 kuadrat plus 1. Adik-adik, ini kalau yang kita maksud min 9 yang dikuadratin, nulisnya harus dikurung ya min 9 ya. Karena kalau nggak dikurung nanti artinya beda lagi. Min 9 dikuadratkan 81 plus 1 sama dengan 82. 82 positif ya, lebih dari 0. Kemudian kita coba ke G. G min 9 sama dengan min 9 plus 7 sama dengan min 2 kurang dari 0. Lihat yang ini kan syaratnya Fx-nya harus lebih dari 0, Gx-nya juga harus lebih dari 0. Setelah kita coba, kita uji, ternyata Fx F min 9 benar positif lebih dari 0, tapi G min 9 negatif. Nah, keterangannya gimana jadi Kak? Berarti gini, karena G min 9 negatif gitu ya, kurang dari 0, negatif, maka X sama dengan min 9 bukan solusi. Nah, gitu. Jadi yang ini bukan solusi atau keterangannya tidak memenuhi. Nah, gitu. Kemudian jadi kesimpulannya apa? Himpunan penyelesaiannya. Nah, semua nilai X yang memenuhi aja. Mana nih? Min 10 ya. Biasa kan nulisnya dari yang nilainya terkecil. Min 10, kemudian min 8, kemudian min 2, yang terakhir 3. Nah, inilah himpunan penyelesaian persamaan ini. Nah, agak panjang ya adik-adik ya. Gak apa-apa, yang penting kita bisa memahaminya dengan baik. Kemudian kita coba lagi deh latihannya, biar lebih paham lagi. Nah, perhatikan. Tentukan nilai X, himpunan penyelesaian aja deh ya. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan berikut. Nah, ini X kuadrat min 3X plus 1 pangkat X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan X kuadrat min 3X plus 1 pangkat 4X min 2. Nah, ingat tadi ada 4 kemungkinan ya. Kita mulai satu-satu. Yang pertama, kemungkinan pertama apa? X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 4X plus 2. X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 4X plus 2. Ini X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Faktorkan lagi, X min 3 X plus 2 sama dengan 0. Di sini dapatnya X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Oke, selesai untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kita coba lagi. Yang kedua, oke, X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 1. Ini ya, ini sama dengan 1. Berarti X kuadrat min 3X sama dengan 0. Faktorkan X dikali X min 3 sama dengan 0. Dapatnya X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Sudah selesai langkah kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Gak usah kita cek. Sekarang kita masuk ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga yaitu X kuadrat min 3X
plus 1 sama dengan min 1. Nah, kita buat ruas kanannya 0. X kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti X min 1, X min 2 sama dengan 0. Temunya X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, setelah sampai sini ingat, kalau langkah ketiga ini harus kita uji. Nah, keterangannya gini, uji syarat. Uji syarat untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Yang pertama untuk X sama dengan 1 dulu deh, uji syarat. Ini X sama dengan 1. Oke, perhatikan ujinya kita uji ke ini ya, F1 sama Fx dan Gx. Oke, perhatikan F1 berapa? F1 sama dengan, substitusi X sama dengan 1 ke sini. 1 kuadrat plus 3 kali 1 min 4 sama dengan 1 tambah 3, 4 kurang 4, 0. Nah, udah ketemu 0. Kemudian kita lihat G1. G1 sama dengan, substitusi ke sini ya, 4 kali 1 plus 2 sama dengan 6. Nah, setelah itu gimana Kak? Nah, kita perhatikan. Ini kan tadi min 1. Kita coba min 1 pangkat 0 itu berapa? Sama dengan 1. Kemudian min 1 pangkat 6 sama dengan 1. Nah, karena hasilnya sama dengan 1, berarti ini solusi. Nah, kemudian kita coba untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kita coba di mana ya? Biar mudah. Sini aja nih. X sama dengan 2. Cari ya. F2. Kakak percepat ya. F2 kalau kita hitung, masukin ke sini. F2 jadi 2 kuadrat plus 3 kali 2 min 4. Itu sama dengan 6. Terus G2 gitu. G2 sama dengan 4 kali 2 plus 2 sama dengan 10. Nah, substitusi lagi ke sini, kita cek lagi. Sini ya. Min 1 pangkat 6 sama dengan 1. Min 1 pangkat 10 sama dengan 1. Berarti karena hasilnya sama nih, sama-sama dengan 1, berarti ini solusi. Nah, X sama dengan 2. Kak, min 1 dari mana sih Kak? Nih, min 1 itu ini nih, perhatikan. Kan X kuadrat min 3X plus 1 nya sama dengan min 1. Nah, ini min 1 nih. Makanya min 1 pangkat 6 cek, hasilnya 1. Min 1 pangkat 10 hasilnya 1. Andaikan ini hasilnya beda, berarti ini bukan solusi. Nah, gitu ya. Kemudian kita coba step keempat. Nah, agak panjang nih adik-adik. Sabar ya. Step keempat, bukan ke step ya. Apa kemungkinan yang keempat adalah X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan adik-adik, di kemungkinan keempat ini ternyata bentuk kuadrat ini tidak bisa kita faktorkan. Nah, ya, tidak bisa kita faktorkan, berarti kita cari nilai X-nya pakai rumus ABC yang biar mudah ya. Masih ingat nggak rumus ABC? Rumus ABC itu X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, gitu. Ini sama dengan 3 plus minus akar min 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 per 2 sama dengan 3 plus minus akar berapa nih? Min 3 kuadrat 9 kurang 4 5 per 2. Nah, kita dapat nih adik-adik X-nya 3 plus minus akar 5 per 2. Nah, ini kita pisah satu-satu. Yang pertama X1-nya kita misalkan yang plus 3 plus akar 5 per 2 gitu ya. Kemudian yang X2 itu sama dengan 3 min akar 5 per 2. Nah,
di kemungkinan keempat nih kita dapat nilai X-nya nih nggak rasional nih, tapi tetap harus kita cek. Nah, kita kira-kira aja ini, kalau kita kira-kira ya, ini kan hasilnya 3 tambah akar 5. Akar 5 itu kira-kira 2,23-an. Terus 3 tambah akar 5 per 2, kira-kira kalau kita hitung, boleh nih gunakan kalkulator atau hitung-hitungan biasa yang kalian tahu, ini hasilnya 2,61 sekian. Nah, yang ini hasilnya yang X2 itu 0,38 sekian. Nah, ini harus kita cek ya. Harus kita cek, kita kesini nih. Kita coba F 2,61. Kan syaratnya harus positif ya. F 2,61, kalau kita substitusi ke sini nih ya, 2,61 kuadrat gitu ya. 2,61 kuadrat tambah 3 kali 2,3 kali 2,61 dikurang 4. Ini kalau kita cari ini hasilnya pasti positif nih. Positif nih. Ini kan 3 kali 2,61 aja udah 6. Udah berapa nih? 8 ya. 8 koma nih. 8 koma kurang 4 pasti hasilnya positif. Gitu kan? Kita coba G 2,61. Nah, perhatikan 2,61 ke sini. 4 kali 2,61 plus 2, ini pasti hasilnya positif juga nih. Ya, pasti hasilnya positif. Nah, karena ini dua-duanya positif, F 2,61 dan G 2,61, berarti ini solusi. Nah, solusi ya. Nah, kemudian kita cek untuk X sama dengan 0,38, yang 3 min akar 5 per 2. Pelan-pelan ya adik-adik, agak panjang ini. F 0,38 itu kita coba sama dengan, masukin 0,38 kuadrat gitu ya, plus 3 kali 0,38 min 4. Nih adik-adik perhatikan, ini kalau kita hitung nih hasilnya pasti nih 0,38 kuadrat tambah 3 kali 0,38 kurang 4, hasilnya pasti negatif. Pasti negatif nih. Nah, dikurangin 4. Nah, kalau ini udah negatif sementara syaratnya harus positif gitu kan, ya udah yang G nggak usah kita cek, nggak apa-apa. Jadi keterangannya gini, karena gitu F 0,38 nya kita balikin lagi ya, ini nih 3 min akar 5 per 2 negatif, kurang dari 0, maka X sama dengan 3 min akar 5 per 2 bukan solusi. Nah, oke. Jadi yang solusi yang ini aja, yang ini keterangannya tidak memenuhi. Nah, agak panjang ya adik-adik ya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya himpunan penyelesaiannya sama dengan yang memenuhi aja. Mana aja nih? Min 2. Oke, kemudian 0. Kemudian berapa lagi? 1 ya. 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Ini 3. Yang terakhir ini, yang 3 plus akar 5 per 2. 3 plus akar, 3 plus akar 5 per 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, agak panjang ya adik-adik ya. Nih, min 2, 0, 0 dari yang ini. Min 2, 0, 1, 2, 3, dan yang ini 3 plus akar 5 per 2. Gimana? Bisa dipahami ya adik-adik ya? Nah, ini perhatikan baik-baik nih soal ini karena agak panjang cara mengerjakannya. Oke. Masih kuat ya? Oke, kita lanjut lagi nih, satu soal lagi deh. Oke, yang B. X min 1 pangkat 4X min X kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 pangkat X min 4. Nah, sekilas kalau kita lihat, ini fungsi pokoknya beda nih Kak. Atasnya juga beda. Ngerjainnya gimana kalau beda ini? Nah, perhatikan. Ini sebenarnya ini bisa kita tulis X min 1 pangkat 4X min X kuadrat sama dengan ini X kuadrat min 2X plus 1. Ini bisa kita tulis X min 1 kuadrat. X min 4-nya kita tulis lagi. Nah, jadi udah sama ya. Sekarang fungsi pokoknya sama. Kemudian kita langsung kerjakan untuk kemungkinan yang pertama.
Kemungkinan yang pertama adalah 4x min x kuadrat sama dengan 2 dikali x min 4. Itu ya, 2x min 8. Oke, 4x min x kuadrat sama dengan 2x min 8. Maka yang kiri aja pindahin ke kanan. Jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan x min 4 kali x plus 2 sama dengan 0. Ketemu x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Oke, kemungkinan pertama udah selesai. Kemungkinan yang kedua, x min 1 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 2. Udah selesai, nggak usah dicek. Ini kalau yang kemungkinan kedua. Lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu bilangnya x min 1 sama dengan min 1. Berarti x sama dengan 0. Nah, di sini kita harus uji isyarat. Uji syarat F0 kita masukin ya. F0 sama dengan, masukin di sini, 4 kali 0 min 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian G0 sama dengan 0 min 4 sama dengan min 4. Oke, kemudian kita coba nih G0, ya kan, ini G0 sama dengan 0 min 4 min 4. Kemudian kita substitusi kita uji min 1 pangkat 0 berapa nih? Min 1 pangkat 0 sama dengan min 1. Kemudian min 1 pangkat, adik-adik perhatikan, ini bukan 0 min 4 ya. Kita substitusinya ke sini nih, 2x min 8. Oke, ini sama dengan, catat dulu, 2 kali 0 min 8 sama dengan min 8. Nah, ini maaf adik-adik, ini salah. Cobanya yang ini nih, ya. Berarti yang ini sama min 1 pangkat min 8. Ini kalau kita ini 1. Nah, min 1 pangkat min 8 berapa? 1 juga. Nah, karena setelah kita substitusi hasilnya sama, berarti ini solusi. X sama dengan 0, benar. Kemudian kita coba langkah yang kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat bilang X min 1 sama dengan min 1. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. X sama dengan 1 kita substitusi ke Fx. Cari dulu F1 ya, kita cari dulu. F1 sama dengan 4 dikali 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan 3. Kemudian G1 sama dengan 2 kali 1 min 8 sama dengan min 6. Perhatikan, kan syaratnya ini harus positif ya. Lihat, G1 negatif. Nah, keterangannya gimana? Karena G1 negatif gitu ya. Karena maaf, tulisannya jelek. G1 negatif gitu. Negatif keterangannya. Maka X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 bukan solusi. Oke, kenapa sih dia harus positif nih? F1 kalau diuji harus positif, G1 kalau diuji harus positif. Karena gini adik-adik, perhatikan ya, X min 1-nya kan 0 gitu ya. X min 1-nya 0, jadi nanti gini, 0 kalau pangkat positif kan tadi positif, tapi kalau kita coba 0 pangkat min 6 sama dengan 1 per 0 pangkat 6. Nah, ini kan kita nggak bisa nih nilainya, nggak tahu kan, dan nilai 1 per 0 berapa, tak terdefinisi kan. Makanya ini syaratnya tidak boleh negatif. Nah, gitu adik-adik.
Nah, jadi kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya himpunan penyelesaiannya sama dengan apa? Ya, berapa aja nih himpunan penyelesaiannya? Min 2, terus 0, 2, dan 4. Nah, inilah himpunan penyelesaian persamaan ini. Kak, kok yang tadi, yang sebelumnya lebih panjang sih ininya, apa namanya, pengerjaannya? Perhatian adik-adik. Bentuk yang tadi, latihan yang pertama itu lebih panjang. Kenapa? Karena ininya kuadrat. Nah, ini kan x min 1 nih, fungsinya linear. Karena kalau fungsi kuadrat itu pasti nanti ketika kita kemungkinannya kan sama dengan 1, sama dengan min 1, sama dengan 0, itu nggak mungkin tiga-tiganya bisa difaktorkan. Pasti ada salah satu yang harus pakai rumus ABC. Jadi makanya tadi agak panjang ujinya. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal tipe yang begini, bentuk ini, kemudian fungsi pokoknya kuadrat, udah pasti kalian bakal panjang banget ngerjainnya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Oke adik-adik, gitu penjelasan untuk materi kali ini. Nah, kakak harap sih kalian walaupun agak panjang tetap dapat memahami materinya dengan baik ya. Nah, sampai sini dulu adik-adik pelajaran kita. Nanti kita lanjut lagi ya di video selanjutnya. Kakak akhiri, tetap apa pesannya, hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.